nih terkait carrier yang lagi kita research. Salah satu fiturnya itu adalah ada wadah soft flash di bagian shoulder strapnya. Ada yang sama nggak ketika mendaki itu diikutin sama tawon kayak kita nih? Makan, udah selesai ngopi, udah selesai tadi sempat tidur juga sebentar. Nggak sebentar sih, lumayan lama kita istirahat sini hampir sejam. Nah ini dia udah sampai di titiknya nih. Bahaya rawan longkor. Jadi Mas Yunus itu kedinginan sampai dia mau pasang bakal aja nggak bisa, lihat dia gemeter tuh. Nggak kuat nih. Gemeteran. Wah. Aduh. 13 derajat guys. Ayo Mas, bisa Mas. Oke, sekarang kita berjalan menuju Salabintana. Dan sekarang jam, handphone dulu dah. Totalitas internet. Sekarang jam 23.06. Tukang ngevlog orang kita ya? Iya, keren. Kadang bisa nambah. Habis makan nambah ya? Sekarang kita udah di Sukabumi, barusan kita habis belanja keperluan untuk dan kita hampir sampai. Aduh, syahdu ini tempatnya. Cuma emang perjalanannya yang kurang syahdu. Besok ganti double garden ya, bukan double blower. Aduh, wis dugi. Oke, kita udah sampai di resort. Salabintana. Badannya masih enak banget ini rasanya. Sini udah adem. Sebelum kita melakukan pendakian, mau tidur dulu sih. Kita makan mie ada season 2 nih. Lihat, kita nambah karena sedang lapar. Soalnya satu tadi nggak cukup. Mas Yunus nggak makan mie, Mas Yunus? Mungkin nanti. Kayak lagunya Peter Pan, mungkin nanti. Dan mungkin bila iya begitu. Kondisional gitu. Kondisional. Campur kerupuk, mantap. Jam belum itu dong. Aku udah lama nggak pakai celana panjang kalau trekking. Nggak Seru. Padahal tadi sekarang kita ada di resort Salabintana, Gunung Gede. Kita ini adalah lanjutan dari maraton atau acara maraton kita. Mulai dari kemarin kita wall climbing, terus kita tektok Aji Saka, kemudian Gunung Salak, 2 puncak kita dapat. Puncak apa orang Barat? Puncak Prabu sama Fajar Kencana. Tuh kita dapat semua tektok, emang luar biasa tuh treknya. Nah sekarang kita mau unlock limit kita lagi. Kita mau melanjutkan ke Gunung Gede via Salabintana. Katanya kan di sana tuh terkenal dengan trek yang panjang dan banyak pacetnya. Kita mau cari pacetnya nanti. Dan sekarang kita lagi persiapan loh nih, lagi bagi-bagi logistik. Semalam kita tidur di sini nih. Ini di base camp apa? Bukan base camp, di warung ya. Enak di sini. Mas, iya persiapannya Mas? Siap ini buat unlock limit. Unlock limit. Sesuai tema kita. Iya, unlock limit. Unlock limit. Itu program baru dari Green Forest. Unlock limit. Yang unik itu ada 3 jenis agenda. Tektok, wall climb, tektok sama pendakian biasanya. Itu yang unik. Yaitu playlist baru kita Mas. Iya. Next diving. Oh, sit to the summit. Tuh lagi persiapan semua. Sekarang kita sekarang cuma berempat ya. Kemarin kita hampir berapa orang? 10 ya? Hampir 10. Cuma kayak Sela, Kariska dan yang lain-lain, Bang Sandi itu mereka tidak melanjutkan karena mungkin ada agenda lain. Jadi yang melanjutkan kita hanya berempat. Dan nanti ini tolong dibawa logistik yang ini juga Rob ya. Oh, siap. Kita makan kelapa. Satu orang kita makan kelapa ya. Utama banget ini utama.
Masuk keril Macito semua. Sekarang kita mau packing, persiapan. Mau nyepil sedikit. Ini adalah salah satu produk prototipe dari Green Forest. Nih, Keril Ultralight. Sekarang kita mau mode Ultralight. Walaupun belum sepenuhnya equipmentnya Ultralight, tapi kalau untuk tas ini udah kategori Ultralight. Nanti produk lainnya akan menyusul. Tuh. Ini adalah first time produk ini diuji, dicobain langsung ke gunung. Ini kapasitasnya dia 38 liter. 38 liter. Nah, enaknya carrier ini kalian bisa juga pakai water blender. Nih. Ini water blender ukuran 2 liter. Biar dalam perjalanan itu lebih enak, tinggal minum tuh. Sedot-sedot doang, kita masukin. Udah ada slotnya sendiri tuh. Terpisah. Ini untuk water blender sini. Ini untuk pakaian atau segala macam bawaan kita. Masukin aja. Set. Masukin, terus ini bisa dikunci tuh. Ada pengunciannya, biar nggak turun ke bawah si water blendernya. Nah, di sini juga ada lubangnya. Set, nanti si selangnya kita masukin ke sini. Keluar dari sini dia. Set. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Memang seperti itu tuh. Nah, nanti tinggal dimasukin ke sini lagi. Oh. Set. Jadi tidak mengganggu nanti si lehernya. Kendorin dulu sini. Jadi kalau nanti tinggal kita sedot aja kalau kita haus. Enaknya. Bukan begitu Mas Yunus? Iya dong. Terus bantalan kita jadi air di sini tuh, lebih enak lagi. Jangan khawatir nanti ketekan pecah nggak. Nah, kalian harus pakai water blender yang tentunya proper, tentunya seperti itu. Tapi di sini juga ada pengaman ya, jaringnya. Nah, ada jaringnya di sini. Terus di sini ada rem, tuh, alloynya atau besi statis. Sorry, ini premnya itu dari baja statis. Premnya melengkung. Jadi di sini lebih ada sirkulasi udara, terus juga bukan begitu Mas Yunus? Iya aja. Nanti saya juga mau nyobain ketika udah full isinya ya. Kira-kira karena aku udah nyoba tapi keadaan kosong di bagian sini nih yang agak menarik ini Bang. Ya. Di sini. Di sini kok rasanya itu kayak ada per-pernya gitu. Ada pegas. Iya, pegasnya enak. Coba nanti kalau udah isi full, cobain di jalur. Nanti review lengkapnya kita di jalur ya. Kita bedah lagi di jalur. Sambil kita catat kita catat apa aja yang perlu dievaluasi atau apa aja yang perlu diimprove. Itu nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita udah di depan resort Sela Bintana. Jadi bukan Salah Bintana tapi Sela Bintana. Karena pakai Sela Bintana. Sekarang kita mau laporan dulu ke dalam. Sebelum mendaki alangkah baiknya kita tuh membaca peta atau denah dulu nih. Sekarang kita ada di resortnya Sela Bintana dan di sini ada petanya. Semua kita baca dulu nih, yang kuning ini apa? Kuning ini posisi kita saat ini yang segitiga ini, yang merah ini bahaya longsor. Kalau yang kuning ini bahaya jalan licin. Ini sumber air dan ini puncak. Dan sekarang kita posisinya ada di sini. Jadi dari sini ke sini tuh landai. Coba nanti kita cek aja langsung di jalurnya tuh landai atau enggak. Nah lanjut sini dekatnya antara pos nih. Cigeber. Nah, bahasa Sunda Cigeber. Ini di 1827 mdpl. Setelah Cigeber kita menemui sumber air Cigeber. Nggak jauh nih. Tuh, sumber air. Setelah sumber air, di sini ada tempat yang rawan longsor. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Setelah itu, di sini ada Ciletik. Ini pos selanjutnya nih, Ciletik. Sumber air lagi, sumber air Ciletik. Jadi sumber airnya itu ada 2. Nah, setelah itu kita menemui jalan yang licin. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Setelah itu kita menemui pertigaan.
Nah, pertigaan itu yang satu ke Surya Kencana, yang satu lagi ke Simpang Gemuruh. Jadi kalau yang mau ke Puncak Gemuruh, mungkin nanti kita lihat ke kiri atau ke kanannya. Nanti kita kan tujuannya kita ke Surya Kencana karena kita mau lintas ke Putri. Nah, di Surya Kencana ini ketinggian 2708 mdpl. Nanti bakal kita cek estimasi pendakian dari resort sampai ke Surya Kencana itu membutuhkan waktu berapa lama. Nanti kita bakal infoin. Nah, kalau di Sela Bintana ini ada, mungkin di Gunung Gede juga ya, itu ada hewan endemiknya. Tapi di sini tuh lebih banyak apa ya? Mungkin konservasinya daerahnya. Di sini ada owa Jawa, terus juga ada macan tutul. Ini ada CCTV nanti di jalur-jalur. Terus ada elang Jawa juga. Jadi 3 hewan endemik dari gunung itu ini. Ini zonasinya nih. Sering ditemukan di mana aja mereka tuh. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu yang ini. Tapi kalau ketemu ngeliat doang mah boleh kali ya. Cuman dia jalannya beda, kita jalannya beda. Gitu. Kita mau cari tahu jalur via Sela Bintana itu kenapa tidak terlalu ramai ya, itu jarang dikunjungi ya. Kalau Gunung Gede itu paling populer kan via Putri, Cibodas nomor 2 lah. Nah kalau Sela Bintana ini kenapa jarang banget? Bahkan menurut data booking online tadi semalam, yang mendaki itu hari ini cuma kita berempat aja. Nanti kita bakal cari tahu kenapa di sini tuh jarang banget yang mau mendaki lewat sini. Tuh. Atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah lewat sini? Kalau kalian tahu, bisa. Mungkin teman-teman bisa infoin kalau teman-teman yang udah lewat sini tuh kenapa sih jalur ini tuh sepi ya gitu, atau jarang mendaki. Sekarang kita mulai jam berapa pendakian? Setengah 11. Oke, kita start mulai dari jam setengah 11 siang. Nanti kita bakal estimasiin berapa waktu pendakian kita sampai di Surya Kencana. Kita harus menaati peraturan di sini, harus menjaga kesehatan kita, menjaga apa Rob? Jaga alam. Jaga alam. Tentunya. Semoganya semua itu harus kita jaga, Mas. Iya. Betul. Dan semoga harapannya kita mendaki diberi kelancaran sampai tujuan, sampai pulang ke rumah. Benar. Kayak gitu. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita tos dulu. Green Forest Outdoor Life. Let's go. Nanti teman-teman cukup tambahin. Situ ada Madiun. Biasanya gitu, Bang. Bukan P. P bukan P. P itu hanya kapan capek. Oh, kadang kaget kan. Enakan jalan mundur kalau kayak gitu ya. Sekarang kita pakai teknik nih dari Mas Cito nih. Teknik jalan mundur namanya kalau di tanjakan ini. Nggak tahu ini kenapa. Kenapa bisa tercetus teknik ini, Mas? Aku juga dari orang sih. Oh, dari orang enggak. Bukan dari Tapi emang enak. ada sih rasanya ya. efeknya. Baru mulai trekking kita udah disuguhkan dengan pemandangan yang asik banget. Lihat. Ada sungai di sini. Kalian tahu dong, kalau mendengar suara sungai itu rasanya bikin tenang, bikin syahdu. Itu memang baik, memang bagus. Sekarang kita udah sampai di persimpangan nih, yang dimana kalau ke sana tuh ke jalur Curug. Dan yang ke kiri ini ke jalur pendakian Gunung Gede. Jadi seperti yang kita lihat dari awal sepertinya sudah menanjak. Dan nanti katanya kalau via Sela Bintana itu kan banyak pacet nih. Kita mau review pacet di sana tuh seperti apa bentukannya, seperti apa rasanya. Semoga kita bisa bertemu dengan pacet di sana. Kita tarik napas dulu. Karena langsung naik nih. Karena jalur ini jarang dilewati, hampir tertutup nih di depan aja.
Mungkin tadi udah ketutup ya. Sekarang sampai diikat-ikat kayak gini biar menandakan kalau ini memang jalurnya. Nyangkut. Baru di awal aja udah dikasih tanjakan yang lumayan. Kita harus mengatur napas dulu. Minum sedikit-sedikit biar lancar. Jalanin aja dulu Tuh di depan udah landai. Mana deh? Ini foto langsung. Sebentar lagi kita udah sampai di pos 1. Dari resort sampai ke pos 1 ini lumayan tenaga. Jadi sebaiknya kalian mempersiapkan diri sejak awal. Kalau kalian mau naik Gunung Gede via Sila Bentana. Tuh kita lihat pos 1 seperti apa. Mana? Ini dia. Citinggar. Di ketinggian 1172 mdpl. Padahal di sini tertulis 0,8 kilo dari pintu masuk pendakian. Kita baru mendaki 0,8 kilo. Nah, ini kan 800 meter kan. Mantap. Ketinggian Citinggir itu kan 1172. Nah, kalau Simpang Gondrong itu 1768. Berarti kita elevasi itu naik itu di 500-an kurang lebih ya. Tapi jaraknya 2355. Berarti jalurnya panjang tapi naiknya dikit. Kemungkinan besar jalurnya di depan itu landai. Coba nanti kita lihat aja bagaimana jalurnya itu. Aku mau tanya buat teman-teman Green Farm terkait arti dari pos 1 Citingar. Nah, Citingar itu apa? Daerah? Apa ada istilah lain? Baik, sekarang kita mau lanjutin perjalanan kita. Kita mau menuju Simpang Gondrong. Sepertinya kalau yang kita lihat sekarang jalurnya landai. Apakah selamanya landai sampai Simpang Gondrong? Nanti kita review di jalurnya. Karena di Sila Bintana ini banyak hewan endemik ya. Jadi di sini tuh banyak dipasangin kamera trap seperti ini. Nanti ini akan merekam kegiatan satwa-satwa di sini. Jadi semacam pemantauan. Oke, tadi kan ada yang terekam tuh berfoto kayak ada macan tutul, oak Jawa. Dan makin ke sini vegetasinya makin rapet. Enggak, kita mau istirahat tuh. Tadi barusan habis dikasih ngepush gitu. Kita atur napas dulu. Sebenarnya pendakian ini itu santai. Itu wajar. Karena ya sebelumnya itu loh kita melihat ke belakang kali ini. Karena kita pakai sisa tenaga ya. Iya, ini sisa-sisa malah muatan berat. Dan kalau di gunung jangan takut kotor. Duduk-duduk aja di tanah udah. Kan kita emang di gunung. Iya, emang main kotor-kotornya Mas ya. Yang penting pikiran nggak kotor. Betul, pikiran jangan kotor. Hati sama pikiran Iya, nggak boleh kotor. Soalnya ini kita di alam bebas. Kirain di alam kotor gitu. Terus sepanjang jalan kita tuh diikutin Tawon ya. Kenapa ya? Mungkin aroma dia. Iya, aroma. Aroma Yang manis-manis kali ya. Iya.
Makanannya, kita kan bawa makanan manis-manis. Coklat, minumannya. Tuh. Istirahat dulu. Oke. Karena memang dari tadi pos berapa, Mas? Pos 1 ke yang Gondrong itu. Simpang Gondrong. Simpang Gondrong ya? Ke Simpang Gondrong itu jauh. Terus antara pos tuh jauh, jadi kita istirahatnya di jalur aja. Paling jauh itu, Mas. Paling jauh dari tadi, dari kita lihat dari mapnya itu paling jauh. Paling jauh. Mas Yunus katanya mau makan. Makan ini. Oh, makan oatmeal. Ini yang game 2 ya, Mas? Apa, Mas? Oke. Iya. Jam 2. Ada pohon nih. Mana ya buat duduk ya? Itu emang disediain pohonnya buat duduk nih. Di sini ada pohon. Rasanya nggak sopan kalau kita langsung jalan ya, Mas ya. Iya dong. Kayak kita emang harus duduk dulu di sini. Karena ini udah seperti disiapkan oleh alam ya, Mas. Kita harus duduk dulu di sini istirahat. Nah, sambil istirahat kita mau bahas sedikit nih terkait carrier yang lagi kita research. Salah satu fiturnya itu adalah ada soft flash di bagian shoulder strapnya. Nih, kayak gini. Kalau carrier konvensional kan, nih kayak Mas Yunus pakai nih, yang seri Helios. Ini nggak ada di sini. Tapi kalau untuk yang UL, ini belum ada seriesnya. Belum ada namanya. Belum ada namanya. Kita sebut series UL. UL Ya. aja. Jadi ada soft flash, terus kalian bisa naruh cemilan juga di sini. Nih, contoh, tuh bisa naruh EJ di sini. Terus sebutin mereknya sih. Pokoknya energi gel. EJ itu kan energi gel, Mas. Iya. Tuh, atau makanan lain bisa taruh di sini, cemilan-cemilan coklat-coklat. Dan enaknya ada soft flash. Tuh, tinggal buka. Tinggal minum gitu. Sekarang itu memang kita dikasih treknya landai terus, bahkan di depan itu ada turun sedikit. Jadi kayak naik turun. Tapi masih enak naik turun nih. Tuh. Dengar ya? Ada suara man. Kayak mungkin itu owa Jawa ya. Soalnya tadi pun di situ tuh ada gelantungan. Syahdu banget kalau dengerin suara-suara yang di alam gitu. Dia senang banget itu kayak loncat-loncatan. Loncat sini, loncat sana, bebas. Sekarang kita udah sampai di Simpang Gondrong nih. Oke, kita sudah sampai di ketinggian 1768 mdpl atau di Simpang Gondrong. Kurang lebih 3,5 km dari pintu masuk pendakian yang di tadi tuh di Sela Bintana itu. Dan menuju Cigeber itu 420 meter. Sebenarnya jarak itu tidak terlalu jauh ya. Yang ini jauh, Mas. Ini menuju ke tadi pos 1 kan? Enggak, ini yang selanjutnya. Dari sini ke Cigeber. Kalau yang tadi memang panjang. Itu memang di map paling panjang Paling panjang dari sendiri. Citinggar sampai ke Simpang Gondrong itu panjang.
2355 meter. Gila. Sama dengan itu kurang lebih 2,3 kilo lah. Ya. 2,3 kilo. Itu lumayan jauh kalau di gunung itu ya, karena kan nanjak. Ini ibarat antar pos ya. Antar pos terpanjang. Dan ini adalah arah ke alun-alun Surya Kencana. Ini ada juga yang ke bawah nih. Ini kemana ya? Rumah mantan. Tak bahaya tak? Nah, posisi kita di sini. Ini lihat. Nah, kita nanti mau ke Cigeber. Di Cigeber kita ada mata air. Sekarang kita mau maam dulu nggak sih, Mas? Mau maam dulu ya. Kita rehat sejenak. Udah kayak acara TV tuh. Rehat. Kita mau makan dulu ya. Kita udah selesai makan, udah selesai ngopi, udah selesai tadi sempat tidur juga sebentar. Enggak sebentar sih, lumayan lama kita istirahat di sini hampir sejam. Nah, biasanya kalau kita ngeres agak panjang itu yang habis makan biasanya kan suka dingin tuh. Karena kan badan udah gak gerak lagi. Nah, ini dia solusinya biar gak dingin. Kita pakai Delonic series. Packable kan, kecil. Dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita tuh harus baca ini quote-nya. Jalur pendakian. Mendaki gunung. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar untuk merendahkan keangkuhan. Tuh. Jadi setinggi apapun kita terbang, selama kaki kita masih menginjak tanah, jangan pernah merasa sombong. Ingat, di atas langit masih ada Langit. RRQ Hoshi. RRQ Hoshi. Mobile Legend lagi. Pokoknya Bang Tomo di XP pakai di rod, di gold pakai di rod. Semua di Semuanya di rod. Auro ini all di rod. Bang Men itu maunya nge-kill mulu. Skillnya tuh disimpan tuh buat nge-kill, Mas. Gak buat bantuin temen. Dari Simpang Gondrong menuju Cigeber. Sebenarnya tadi tuh awal-awal tuh landai ada turunan. Curiga nih kalau ada turunan karena kita posisi naik. Bener pisan tuh, dikasih langsung tanjakan. Cuman kita ada yang dapat yang unik nih. Nih lihat ke bawah. Tuh. Ini ada kotoran, entah kotoran apa ya. Tapi yang jelas ini bukan kotoran manusia sih. Hewan, tapi hewan apa kita nggak tahu. Apa ada dari kalian yang paham itu apa? Coba tulis di kolom komentar kalau emang tahu. Oke, kita lanjut lagi. Gak tahu kenapa nih, kayaknya pohon kiri yang kanan tuh kayak habis dipotong-potong gitu. Dan sekarang kabutnya udah mulai turun ya. Udah mulai rasa dingin. Tapi kalau ada kabut tuh pendakian semakin syahdu. Kenapa, Mas? Wah, ini lihat nih. Ada tragedi nih. Banyak tuh.
Sorry bang. Waduh. Nyangkut duri. Oh ini mungkin kenapa alasan dipotongin tuh. Ngebuka jalur itu yang kemarin lomba kali ya. Iya. Soalnya banyak pohon ini tuh. Pohon duri. Itu mungkin alasannya kenapa. Ini jalannya dibuka. Kalau kalian pernah nonton film Silent Morning nih kayak gini. Apa itu? Film Silent Morning. Oh, SpongeBob. Jangan nyalain kabut. Aduh. Ini apa ya? Dari tadi lo Mas Yunus main tebak-tebakan terus. Tapi gak ada yang jawab ya. Kita lagi mendaki disuruh mikir terus. Oh. Tracknya. Lihat sampai sana tuh. Landai terus. Ini benar-benar enak banget sih. Tapi nggak tahu kenapa kalau Bintana itu tidak favorit. Kenapa kira-kira? Tapi kita baru separuh perjalanan ya. Nanti akan kita ulas kenapa Cala Bintana tidak menjadi jalur favorit. Padahal banyak bonusnya. Tuh. Kita hanya nanjak tuh hanya di awal aja. Oh, bahkan udah sampai pos 3. Kayaknya belum setengah jam kita trekkingnya. Kok kita mendaki treknya turun? 5 kilo. Untuk menuju ke Apa tadi? panjang ini ya. Ciletik. Ini panjang nih. Ini yang panjang ini. Wah, panjang. Ini yang tak di logonya rawan longsor. Kalau ini tadi kita cuma sebentar trekking. Bentar. Dari Simpang Gondrong menuju Cigeber 2 menit aja. 10 menitan. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa? 16-12. Tuh, Iya, 16-12. 10 menit. Nah, yang selanjutnya menuju Ciletik itu 1900 meter. Artinya hampir sama tuh sama yang dari pos 1 sampai Simpang Gondrong tadi. Lumayan jauh. Tapi sebelumnya kita akan ada pos air dulu nih, melalui pos air. Tapi kita kayaknya nggak refill di sini karena air kita masih banyak. Oke. Jarak. Dan untuk ketinggiannya Cigeber itu di 1827 mdpl. Dan di sini udah dipenuhi kabut ya. Karena juga kayaknya kita di punggungan jadi kiri kanan tuh kelihatan jurangnya. Ya gitu jalurnya. Tapi jujur saya masih penasaran kenapa ini bukan jalur yang favorit ya. Apa ini? Kayak ada tertutup ya. Oh iya dia, cuman ini udah banyak coretan nih. Tapi masih kelihatan kau di sini. Alun-alun Surya Kencana itu kurang lebih 5 km lagi dari sini. 5 kilo kalau jalannya lurus itu nggak jauh. Cuman kalau naik gunung tar dulu. Karena ada tanjakan dan turunan. Belum kita harus hitung elevasinya lagi nih. Ketinggiannya tuh dari titik ini sampai ke Surya Kencana itu berapa jarak ketinggiannya. Itu yang akan menentukan stamina kita tuh. Di sini juga kita ada quote yang unik. Ini tulisannya. Pendaki yang bijak tidak buang sampah sembarangan. Coba kita lihat sekeliling. Banyak sampah berserakan. Mungkin ini bukan ulah pendaki manusia. Tapi hewan nggak mungkin melakukan ini. Siapa dong? Kalian tahu siapa? Kalian pasti tahu itu siapa.
Kalau mau sumber air kalian harus ke sana. Jalannya. Mungkin inilah udah masuk ujian nih dari jalur Sela Bintana, karena kita mulai menanjak meliak-liuk dari tadi, mulai dari pos air Cigeber tuh. Begitu kita dikasih kabut lagi. Mantap. Atur nafas, jangan lupa setiap pendakian itu atur heart rate, atur juga nafasnya biar tetap stabil. Kenapa di atas bilang Masya Allah, Masya Allah? Ini kagum, terkejut, atau bagaimana? Coba kita susul dulu. Manggil mereka. Tiba-tiba hujan. Untuk kita prepare nih. Kita udah bawa jas hujan. Dan kita pakai aja di sini. Sebenarnya kita udah pakai packing basah sih. Udah dilapisin semua barang di dalam. Kemarin pas di Bokos habis semua kan? Dari 60 dikasih 45 buat gak itu. Kalau kita mendaki Pia Putri itu Gunung Gede, macet karena rame. Kalau di sini macet karena ngonten, lihat. Mumpung ada pendukung. TikTokers. Gini bang, kita itu harus bisa melanjutkan kata-kata menjadi lagu. Oh, lagu. Iya, jadi kita harus referensi musik kita harus luas. Kenapa harus musik? Pantun dong. Gua buah apa yang Itu tebakan bukan pantun loh. iya. Lupa. Si balap. Aduh, hewan-hewan apa? Kok jadi gitu? Berarti IG-nya udah ganti nih, bukan Mas Cito Adventure. Apa? Mas Cito Freak. Apalagi tuh. Ternyata Mas Cito tuh banyak nggak tahu istilah-istilah atau bahasa-bahasa kiasan yang ada tuh di Pulau Jawa. Bukan Pulau Jawa, Jawa Barat. Banyak nggak tahunya nih, kita harus kasih tahu nih. Aku terlalu nanggepin serius. Padahal bercanda semua tadi. Banyak. Contohnya Mas, Gledek. sambar geledek. Iya, sambar geledek. Nih kalau untuk orang mungkin daerah Jabodetabek atau mungkin bahkan orang Jakarta Bekasi, kalau bilang apa, misalkan menemui sesuatu hal terus dia bilang sambar geledek, itu bukan berarti ke sambar geledek beneran. Itu tuh ungkapan Mas, kiasan. Iya, tadi kan ngomongnya kayak di jalur ya. Pikirku Iya. kan ada itu jalur yang itu rawan petir. Itu Jadi kita lagi cerita logiskan jalan ke ya. arah situ. Dikirain landai terus tiba-tiba jalur tinggi sambar geledek. Ah.
Oh, gue silo banget ya. Nah segini cukup ya. Ini hari udah makin gelap, kita mau lanjutin perjalanan. Jadi kita prepare headlamp dulu nih. Kalau kalian mendaki, itu wajib banget yang namanya bawa headlamp. Mau kalian mendaki dari pagi, estimasi kalian sebelum gelap udah sampai tempat atau lokasi, pokoknya headlamp itu wajib dibawa. Barang yang sangat wajib itu. Selain P3K juga. Tuh. Inilah fungsi snack yang sesungguhnya. Dimakan. Tuh. Enaknya ada slot di sini tuh. Kita bisa taruh selain sopes juga cemilan kayak permen Himalayan ini. Buat saya ini permen ini sangat membantu di pendaki ini. Enak. Kok menyala gitu sih, Mas? Apa? Air pencis kok menyala gitu? Iya dong. Nyala abangku. Ranger hijau siap. Ini Ranger hijau apa? Satpol PP sih. Satuan Pamong Praja. PP itu kalau kita pendaki pemula. Saya akan nunjukin ke kalian kalau kalian trek malam tanpa penerangan sedikit pun. Ini rasanya ketika di dalam hutan. Ya. Kita mati lampunya. Matiin semua ya Matiin ini. semua ya. Tuh. Oke. Nah. Gelap sekali. Tidak terlihat apapun. Kalau posisi kayak gini gimana, Bang? Solusinya? Solusinya? Iya. Sebaiknya kita berdoa. Salah dong. Mendirikan tenda. Iya benar. Ini kan belum selesai. Siap bosku. Jadi potong aja. Maaf. Kalau udah gini. Nyapu lampunya nyala. Ya lanjut. Terang. PLN-nya udah ada lagi. Tadi gilir. Apa tuh singgilir, Mas? Istilah mati lampu di sana gilir. Oh, kirain digilir cinta. Cinta terus. Suhu di sini sekarang itu 15,8 Celcius. Artinya udah dingin sebenarnya. Dingin banget ya. Tapi karena kita trekking itu jadi tidak terasa dingin karena badan kita masih hangat ya. Coba kalau kita diem aja 10 menit di sini, pasti langsung menggigil kedinginan. Baiknya kita istirahat aja, jangan lama-lama. Oke, Mas? Gas, Mas. Kaki udah ada miskal belum itu? Jadi beginilah suasana malam di Salabintana. Sepi, sunyi, sendiri seperti tanpa dia. Tapi kita nggak sendiri kalau sekarang. Nah lihat pohonan itu berlumut gini. Hampir semua pohon di sini tuh berlumut kayak gini. Ini menunjukkan tingkat kelembapan yang tinggi di sini. Kita 200 meter lagi kita sampai di pos Ciletik. 200 meter itu kalau treknya lurus dan landai itu deket. Tapi kalau naik gunung 200 meter itu lumayan masih. Jadi kita harus tetap mengatur napas.
Karena mendaki gunung itu harus menjaga heart rate, harus tetap stabil. Kalau udah tinggi banget, kita istirahat turunin. Udah tinggi, istirahat turunin. Tapi catatan, istirahatnya nggak boleh lama-lama. Kecuali memang kalian mau break. Breaknya tuh kayak makan dulu, minum kopi dulu itu nggak apa-apa lama. Tapi kalau di trek kayak gini nggak boleh lama-lama nih. Kalau udah napas udah stabil lagi, langsung lagi. Soalnya apa? Kalau kalian lama-lama itu bisa kedinginan. Kita pelan-pelan lagi jalan. Lu baru seragam di sini. Duduk dulu di dalam gue. Duduk dulu. Apa gue temenin? Iya. Kita jeda lagi. Kita minum ini ya, minum. Kita makan biskuit selamat. Wah, ini yang mengandung kalori, Bang. Biskuit, Bang. Permennya kayak gitu. Masih kan? Apapun makanan ya. Ini kalau di gunung itu pasti mantap tenan ya Mas ya. Iya. Meskipun tuh. Ini Mas ini sekarang udah banyak ngeluarin quote ya Mas. Kuat apaan? Enggak, itu mengobati ini. Rasa lelah. Iya. Biasanya menggila kan. Quote-nya quote random ya. Karena ada pepatah orang wong Jawa itu ngomong wong edan itu bebas. Tahu edan itu bebas. Iya. Iya Jadi tuh itu. bebas. Ya artinya kita ya bebasin aja ketika nanjak. Entah itu ngobrolnya ngaco, tapi yang ada batasannya. Ada batasannya. Harus menjaga sopan norma-norma. Nah, teman-teman ini di rumah tahu nggak norma-norma pendakian? Nah, coba siapa yang tahu tulisin di komentar. Tulisin di kolom komentar apa itu norma-norma pendakian. Ada loh di buku-buku panduan pendaki itu ada. Ya, sebutin nggak banyak, 500 saja. Waduh, Banyak ya. Sebutin ya. Ini kurang lebih hampir 150 meter lagi menuju Cilitik. Tapi jalurnya menurun. Jadi kita turun ya arahnya. Soalnya di Cilitik ada air juga ya, sumber air ya, soalnya. Nanti kita cek dah ada atau tidak sumber air di sana. Udahnya menurun. Tapi ini kayaknya jalur baru. Oh ini jalur lama. Ini jalur lama seperti ini. Akhirnya kita sudah sampai di Cilitik. Tadi ada flashnya ya. Cilitik itu di ketinggian 2358 mdpl. Sedangkan Gunung Gede itu sekitar 2900-an, itu di puncak ya. Dan ini kurang lebih 5,8 kilo dari pintu masuk pendakian resort PTN Sala Bentana. Untuk menuju Simpang Gemuruh kurang lebih 830 meter lagi. Tuh. Nah, kita tuh ada di sini. Nih posisi kita.
Tuh bener kan? Sesuai dugaan tadi, bukan dugaan, sesuai peta tadi. Setelah Ciletik itu nggak jauh ada pos air. Pos air kan di ketinggian 2363, nggak jauh jaraknya. Tuh sumber air Ciletik. Nah dari sini ke sini itu lumayan ketinggiannya tuh. Kurang lebih sekitar 4.000-an lah, 3.000 lebih lah ke Simpang Gemuruh. Nah dari Simpang Gemuruh nanti baru dah bercabang tujuan kita ke Salabintang. Setelah itu bercabang tujuan kita ke SK Surya Kencana. Tuh. Sekarang kita mau ngopi, istirahat lu nggak sih? Ngopi nggak sih? Ngopi nggak sih? Ngopi nggak sih? Oh, Ngopi sih. Ini dia. Alun-alun Surya Kencana. Kurang lebih 2,5 kilo lagi dari sini. Wah lumayan lah, 25 kilo paling sekitar 1,5 jam lah. Sekarang jam berapa? 19.06. Ah kita sampai di Ciletik itu 19.06, berarti jam 7-an lewat. Gitu. Oh kayaknya sumber air di depan itu ya, itu di pelang air. Oh, yang oranye-oranye kelihatan kan? Iya. Kayaknya sumber air. Cuma teman-teman yang lain mau ngopi dulu ya mas? Ya ngopi dulu aja. Ya. Kan tinggal sekitar 800-an ya? Apa-apa. Itu sampai Simpang Gemuruh. Simpang Gemuruh ya? Iya belum sampai nanti. SK. Kalau SK 2,5 kilo lagi. Begitu. Lebih panjang daripada Tapi katanya turun ini. Tinggal iya Simpang Gemuruh terus turun aja. Enggak jauh dari itu turun. Udah naik. Hah? Udah naik. Sebagian naik, sebagian turun. Sama. Turunnya buat menuju Surya Kencana aja. Oh. Itu cuman kata-kata mutiara pendaki, jangan lupa. Jangan lupa 5 Jangan menit lupa, lagi. itu kata-kata manisnya pendaki 5 menit lagi ini salah satunya. Iya Tinggal ini. turun doang. Apa iya? Apa iya? Apakah 5 menit udah gak berlaku terus diganti seperti itu? Apakah seperti itu? Bisa aja. Seperti orang sudah tidak percaya dengan 5 menit lagi. Jangan percaya sama pendaki. Sesat.